Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang di sini Miss bakal nyemangatin kalian dulu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Oke, tepuk tangan. Nah, di sini sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak kira-kira materi apa nih yang akan dijelaskan? Sholat berjamaah. Ada yang tahu nggak maksudnya apa tuh? Sholat bareng-bareng, betul. Nadia, kamu dapat 10 poin dari Miss. Nah, Nadia. Sholat yang ada imamnya. Ipeh dapat 10 poin dari Miss. Nah. Makmumnya lebih dari 3. Betul. Apa? Betul, boleh. Makmumnya lebih dari 3 boleh, betul. Oke. Lalu, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin ya Allah ya Robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, Miss Fasya mau absen kalian dulu ya. Oke, Rahma Zaki Agustin. Izin, Bu. Izin, kenapa? Oh, izin ya, oke. Nadia Safira. Hadir. Trisna Fari Ayu. Hadir, Bu. Oke, hadir. Safiron Nur Najwa. Hadir. Oh. Siti Najwa Nafisa. Izin, sama kayak Rahma enggak? Oh, sama dia. Oke. Lalu selanjutnya Juwita Rodatul Jannah. Hadirah. Sri Wahyuni. Nggak tahu ya. Oh, berarti di Alfa nih, nggak ada kabar. Iva, Siti Sarifah. Hadirah. Oke. Intan Rofiko ya, kenapa dia? Oh, Alfa nggak ada kabar juga. Oke, nggak ada kabar, nggak ada keterangan ya. Nah, tadi apa sih yang kalian ketahui tadi soal berjamaah? Bersama-sama. Betul, soalnya bersama-sama. Terus ada yang imam, ada yang sedikit 2 orang. betul. Nah, di sini Miss Fasya mau bacain dulu ya. Nah, sholat berjamaah, sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, paling sedikit dikerjakan oleh 2 orang. Lalu di sini sholat berjamaah itu hukumnya apa? Muakkad. Ada yang tahu nggak muakkad artinya apa? Diutamakan, berarti didahulukan, seperti yang mendekati diharuskan ya. Nah, lalu artinya yang diutamakan. Nah, untuk dikerjakan, Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, bersabda. Boleh kalian buka buku di halaman 61 yang ada catatannya, sudah ketemu? Oke. Jadi Miss Fasya berucap, lalu kalian mengikuti. Sholatul jamaati afdalu. Sholatul jamaati afdalu. Ulang 3 kali. Sholatul jamaati afdalu. Min sholatil fardhi. Min sholatil fardhi. Bisab'in wa ishrina darajat. Bisab'in Wa ishrina darajat. Oke, siapa yang mau baca artinya? Oke. sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian Dengan 27 derajat. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, JJ dapat 10 poin dari Miss. The next. Oke, lanjut. Di sini praktik sholat berjamaah. A. Imam berdiri di depan. Jika makmum lebih dari 1, maka makmum berdirinya di belakang imam.
makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Contoh, Nadia boleh maju. Maju. Nah, sini. Ama Juwita boleh maju. Langsung praktek ya biar kita paham. Oke. Di sini Miss Pasya jadi imamnya. Nah, posisinya harus kayak gimana coba? Posisinya harus di belakang imam. Kayak gini udah paham? Oke, boleh duduk. Terima kasih. Dapat poin dari Miss Pasya karena udah berani. Kedua, Apa tuh bacaannya? makmum masbuk adalah makmum yang datang terlambat untuk sholat berjamaah apabila imam belum apa? Belum ruku, hendaknya ia membaca Al-Fatihah dulu, lalu kemudian mengikuti gerakan imam. Tadi apa? Masbuk apa namanya? Makmum masbuk apa? Makmum yang terlambat. Jadi misalnya ada JJ terlambat. Imam udah sholat. Di sini keadaannya masih apa? Ya masih ruku di situ. Nah JJ buru-buru takbir terus baca Al-Fatihah. Lalu langsung ruku atau ikuti gerakan imamnya. Lalu gimana Miss Pasya? Kalau misalnya dia udah selesai ruku. Kalau udah selesai ruku, berarti jatuhnya JJ langsung ikuti gerakan imam. Lalu gimana lagi Miss? Lalu tambah 1 rakaat lagi. Iya, paham? Paham tuh nah? Lalu yang ketiga. Apa tuh bacaannya? Boleh ada yang baca? Cek. Cara? Siapa? IP. Cara memberitahu imam yang lupa, imam bagi makmum laki-laki mengucapkan subhanallah. Apabila makmum perempuan cukup dengan menepuk punggung tangan sebanyak 2 kali. Boleh. JJ maju ke depan sini. Contohnya. Kita langsung banyak praktik aja ya biar langsung paham gitu kalian. Misalnya nih, dengerin, perhatikan kenapa? Makan mulu. JJ, tadi sudah istirahat kan ya? Udah Bu, aku nggak makan. Nanti ya, nanti lagi lanjutnya, oke? Nah, misalnya Miss Pasya di sini jadi imam, kamu jadi imam cowok, Miss Pasya makmumnya. Terus JJ, terus Miss Pasya imam, Miss Pasya imam, Miss Pasya imam. Terus Miss Pasya bilang, terus tiba-tiba lupa rokaat Miss Pasya misalnya. Subhanallah. Nah, kayak gitu. Oke. Ini ya. Ini Betul. sudah jadi imam. Nah. Kita betul, soalnya di pengajian aku juga. Kayak gitu ya. Oh iya, betul. Yang keempat. Apa tuh bacaannya? Shaf barisan sholat jamaah. Laki-laki dewasa dan seterusnya. Perempuan sejajar. Maksudnya gimana sih Miss? Ada yang tahu nggak? Gimana tuh? Nah, jadi gini. Kalau misalkan laki-laki. Coba misalnya Juwita maju. Ayo sini. Nah, Juwita kan laki-laki. Nah, terus ceritanya Juwita laki-laki. Baik, Ibu. Lalu di sini ada anak laki-laki yang dewasa. Berarti di belakangnya ada lagi. Misalnya yang anak-anak, berarti di paling belakangnya gitu. Karena biar apa? Biar nanti kan kalau anak-anak tahu kan ya sholatnya gimana ya? Goyang-goyang gitu ya kan ya. Nah dari situ, fahim tuh nah? Oke, the next. Kalau cewek gimana? Kalau cewek boleh sejajar. Nah, boleh Juwita lagi. Boleh sejajar di sini sama misalnya Juwita jadi imamnya, Miss Pasya jadi makmumnya, boleh sejajar kayak gini. Nah, boleh juga kayak gini gitu. Fahim tuh nah? Oke. Syarat menjadi Oke, lanjut. Yang pertama, orang laki-laki mengimami orang laki-laki. Jadi, laki-laki mengimami laki-laki syaratnya. Yang kedua, paham dari sini? Paham. Yang kedua, Apa tuh bacaannya? orang laki-laki mengimami laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki bisa mengimami laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, Apa tuh bacaannya?
mengimami perempuan. Oke? Jadi perempuan bisa mengimami perempuan. Yang keempat dari gini. Perempuan mengimami anak-anak. Oke? Jadi perempuan bisa mengimami anak-anak. Laki-laki maupun perempuan anaknya. Yang terakhir. Anak laki-laki mengimami anak laki-laki dan perempuan. Jadi anak laki-laki boleh mengimami anak laki-laki yang lain dan anak perempuan. Paham tuh nah? Yang mana? Tadi anak-anak yang masih belum kayak, bukan yang kan ada tuh anak-anak yang dewasa gitu kan ya. Nah batasnya itu kalau semisalnya si yang anak laki-lakinya sudah paham untuk bisa mengimami, baru boleh anak itu yang mengimami. Paham tuh nah? Oke. Apa nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Nanya aja. Beneran gak nanya? Oke, the next. Nah, yang sah, yang tidak sah menjadi imam. Yang pertama, perempuan dengan makmum laki-laki. Masa perempuan? Siapa yang menjadi panutan, jadi contoh untuk mengurus keluarga? Siapa? Laki-laki. Maka kalau cowok, seorang ayah, maka apabila seorang perempuan menjadi imam, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah. The next. Yang kedua, anak-anak dengan makmum orang dewasa. Oke, jadi maksudnya gini. Jadi anak-anak yang belum paham, yang misalnya bacaannya belum benar, tiba-tiba disuruh jadi imam. Waduh, itu bacanya bener nggak? Itu lafaz makhorijulnya bener nggak bacaannya tuh ya? Kan belum tentu gitu ya. Jadi usahakan sama yang punya bacanya sudah bener, hafalnya sudah banyak. Nah, the next. Syarat menjadi makmum. Boleh baca yang nomor 1? Aku. Boleh. Niat mengikuti imam. Niat mengikuti imam. Jadi kita benar-benar di dalam hati, di dalam diri kita sudah benar-benar ingin sholat berjamaah. Oke, yang kedua. Apa tuh bacaannya? Siapa ada yang mau bacakah? Boleh. Mengikuti imam dengan segala gerak hidupnya. Nah, Imamnya ngupil kita ikut. enggak dong, enggak gitu. Gini. Jadi kalau misalnya imam sedang ruku, misalkan mau ruku, Allah gitu. Tiba-tiba si Ayu udah duluan kayak gini, udah sujud. Nah, berarti sah nggak kira-kira itu Ayu? Nah, tidak sah. Berarti kita harus fokus, harus mendengarkannya. Tidak boleh. Ya gitu kan. Oh gitu kamu. Iya, Bu. Kalau habis pulang ngaji ya? Ngaji sholat isya. Soalnya Jeje gangguin, Bu. Aduh, jejenya jangan memulai ya. The next, yang ketiga. Apa tuh bacaannya? Boleh, ayo. Imam dan makmum tidak boleh berada di satu tempat. Syarat menjadi makmum. Oke, mohon maaf ya, ini ada salah. Jadi gini. Jadi dalam artian salah. Maaf typo itu PPT-nya. Oke. Jadi maksudnya itu, jadi imam itu dan makmum harus berada di satu tempat. Gak boleh tiba-tiba si Juwita sholat di Masjid Istiqlal misalnya. Siapa? Nadia sholat di Masjid Istiqomah. Itu nggak bisa. Atau di rumah. Aku tahu maksudnya bagaimana. Boleh. Nggak boleh setara. Makmum. Ada jarak. Iya. Imam dan makmum. Betul banget, ya ampun. Boleh juga itu Juwita, makasih udah nambahin, Miss Pasnya belum jelasin padahal. Aduh, keren nih. Juwita paling banyak hari ini nih. Yang
makmum tidak boleh berdiri melebihi dari imamnya. Nah, jadi nggak boleh makmum yang seperti yang tadi Juwita juga bilang ya, kayak gitu. Nah, itu seperti itu tidak boleh. Ya, tidak boleh melewati. Itu sopan nggak sopan juga. Masa tiba-tiba ya kalau yang namanya bocil kan dia masih belum ngerti ya, masih dimaklumin. Nah, kalau kita kayak gitu ya, kita kan udah balik ya kita ya. Nah, the next kakak. Nah, boleh dibaca Sebelum memulai sholat kewajiban yang harus dilakukan imam. kewajiban yang harus dilakukan imam. Pertama, sebelum memulai sholat berjamaah, imam harus menertibkan shaf atau barisan makmum. Nah, biasa kan imam kalau misalkan ngomong tuh ya kayak takum itu kan ya yang suruh maju dulu takodam gitu, suruh maju terus sudah suruh maju. Kita rapihin dulu, imamnya tuh ngeiniin dulu karena kalau seorang imam ada yang apa namanya langkah-langkahnya tuh masih ada jarak gitu ya, ada bolong-bolong gitu ya. Ya, itu diisi siapa ada yang tahu? Setan. Iya. Nah, setan itu yang ngisi, oke? Oke, jadi kita harus merapikan seorang imam harus itu tugasnya harus merapikan shafnya terlebih dahulu, mengingatkan kepada makmumnya. Yang kedua, bacaan imam harus fasih kayak yang tadi ya. Kata Miss Fasya ya, harus fasih. Iya, harus jelas. Yang terakhir, pada rokaat pertama dan kedua, bacaan imam harus nyaring pada sholat maghrib, isya, dan subuh. Kalau zuhur berarti apa? Enggak bersuara, tetapi terdengar di kuping imam. Dan juga kalau sebagai makmum terdengar di kuping makmum sampingnya. Gitu. Iya, oke. Nah, kewajiban yang harus dilakukan makmum yang pertama, mendengarkan bacaan imam dengan baik. Oke. Maksudnya tahu kan, paham? Mendengar dengan dengar seksama, fokus juga. Oke, yang kedua, mengikuti gerakan imam. Oke, jadi harus mengikuti gerakan imam. 3, tidak mendahului atau bersamaan dengan gerakan imam. Kayak yang tadi ya, tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Yang terakhir, membaca amin ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Makmum perempuan cukup suara pelan. Biasanya kalian suka ada yang kayak gini ya? Amin. Gitu. Ada nggak biasanya? Ada ya biasanya kayak gitu. Nah, biasa aja ya. Amin gitu. Oke. Apalagi yang perempuan ya. Coba lemah lembut gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Udah, oke. Yang pembahasan terakhir, hikmah sholat berjamaah. Boleh dibaca yang pertama? Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, sholat berjamaah itu tahu berapa pahalanya? 27 derajat. Oke, ya. 27 derajat. Oke, lalu lanjut. Pahala sholat berjamaah 27 derajat. Oke. Nah, derajat di situ ya. Yang ketiga, Dapat saling mengenal sesama muslim. hikmahnya apa? Nah, dengan kita sholat berjamaah, kita bertemu orang lain, ketemu Juwita, ketemu Nadia, ya, dan saling kenal deh. Iya. Iya, dari sini ada pertanyaan. Nah, apa tuh? Oke, kalian ngantuk gak? Ngantuk ya? Oke, kuncinya ada di tangan. Oke? Kuncinya ada di tangan jadinya. Oke? Tepuk 1. Fokus. Tepuk tangan 2. Tepuk 3. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan semuanya. Udah pada fokus ya. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi selanjutnya, di sini ada tugas. Nah, apa nih tugasnya Miss Fasya? Tugasnya agar apa yang hari ini kita pelajari bisa dipraktikkan dan melakukannya dengan benar.
kalian diberikan tugas kelompok untuk membuat video minimal 2-5 menit. Nah, tentang praktik sholat berjamaah. Apapun itu, sekreatif mungkin. Dibagi jadi 2 kelompok. Oke. Boleh sekarang dikasih waktu oleh Miss Fasya kurang lebih 20 boleh. Nah, silakan buat sekreatifnya mungkin. Mau ada yang nyanyi, mau ada yang nyanyi tentang sholat berjamaah, mau ada yang animasi, boleh banget, boleh. Oke? Kalian buat apa ini? Apa? Kamu udah lagi ngedit ya? Kamu lagi ngedit ya? Oh iya, lagi ngedit. Oke, lagi ngedit ya. Dari kelompok siapa nih? Udah jadi? Dari Juwita sama siapa? Juwita sama Jeje. Oh, oke, Juwita dan Jeje ya. Ayo. Nah, boleh. Boleh kalau ada yang gimana? Kamu mempresentasikan video apa? Video tentang sholat jamaah. Kalian buat sendiri? Iya, Bu. Oh, keren banget. Nih, get plus sudah pertama ngumpulinnya. Oke, boleh ditayangin? Boleh. Silakan, boleh ditayangin. Oh, yang semuanya boleh. Tapi diri aja. Kalian diri aja. Kalian berdua diri aja di sini. Iya, berdua aja di sini diri ya. Karena kan dari kelompok ini kan kita dibagi 2 kelompok ya. Iya. Jadi kalian boleh diri. Bersama-sama berjamaah itu namanya 27 besar pahalanya dari sholat sendirian saja. Berarti kamu sambil punya gerakan ya? Iya, Bu. Buat yang effort banget. Tepuk tangan nih, selamat nih. Ayo lagi. Masuk di gereja dan musola. Sholat pimpin oleh imam. Oleh makmum. Namanya masuk dikerjakan di masjid dan musola. Yeay, tepuk tangan. Tosan dulu. Tepuk tangan untuk semuanya. Keren. Nah, sebelumnya kita review. Tadi kita mempelajari apa aja? Sholat berjamaah. Nah, apa aja tuh syaratnya? Yang pertama, ada imam. Terus? Syarat menjadi imam. Ya, apa syarat menjadi imamnya? Apa ya? Harus dewasa balik. Syarat menjadi imam? Bacaannya bagus. Nah, terus berapa derajat pahala sholat yang berjamaah? 27. Oke. Dari sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Fahim tuh nak? Paham semua berarti ya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke. Karena sekarang udah mau pulang juga ya, kita baca doa sebelum pulang dulu yuk. Yuk kita baca doa pulang dulu yuk. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa apa yang sudah dipelajari dipraktekkan, dilakukan, dan dipakai terus ya. Oke. Dan diamalkan juga. Oke. Nah, boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.